Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hiptian dengan NIM D23040034. Program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah materi saya untuk memenuhi mata kuliah yaitu metodologi penelitian pendidikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita penjelasannya. Oke. Jadi materi saya yaitu terkait kajian teori, ada kajian pustaka dan tinjauan literatur. Baik, yang pertama, kajian teori. Kajian teori adalah langkah penting dalam penelitian yang harus dilakukan. Penyusunan tinjauan pustaka oleh peneliti berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian yang akan diambil. Dalam penelitian, banyak peneliti, terutama mahasiswa tahun akhir, yang mengalami hambatan dalam melanjutkan proses penelitian mereka. Penelitiannya terhambat karena kurangnya pemahaman dan cara mencari teori yang relevan untuk mendukung topik penelitian. Adapun faktor yang mempengaruhi peneliti tersebut, yaitu kekurangan referensi sehingga landasan peneliti menjadi lemah. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu kajian pustaka. Di sini kajian pustaka adalah proses untuk mempelajari, melakukan analisis, serta mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam literatur, sumber bacaan, buku referensi atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun keuntungan yang didapat oleh peneliti dari kajian pustaka yaitu dapat menggunakan metode atau teknik yang sudah diterapkan sebelumnya, khususnya untuk kebutuhan operasional di lapangan, seperti pengumpulan data pada saat menganalisis data. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah rangkuman dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan topik tersebut. Inti dari tinjauan literatur terletak pada sintesis, penafsiran, dan penilaian terhadap artikel-artikel penelitian utama. Tinjauan literatur juga bertujuan untuk menyajikan tinjauan yang luas mengenai penelitian menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dalam kelas. Baik, selanjutnya yaitu syarat penyusunan kajian teori. Yang pertama yaitu kajian pustaka, yang kedua konstruksi model teoretis, yang ketiga model analisis, selanjutnya yang keempat hipotesis, dan yang kelima pengukuran variabel. Baik, selanjutnya yaitu syarat penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, kerangka teori sebagai dasar, yang kedua, kerangka teori sebagai acuan, dan yang ketiga, kerangka teori sebagai dasar hipotesis. Selanjutnya yaitu syarat penyusunan tinjauan literatur. Yang pertama, menentukan topik penelitian, yang kedua, seleksi literatur, dan yang ketiga, analisis literatur. Dan yang keempat, menyusun tinjauan pustaka, yang kelima, penulisan artikel, dan yang keenam yaitu revisi dan penyuntingan. Selanjutnya yaitu pengertian batasan masalah penelitian. Di sini, batasan masalah penelitian adalah penjelasan yang menetapkan lingkup dan fokus penelitian. Hal ini membantu peneliti dalam mempersempit topik penelitian agar lebih jelas dan terfokus. Batasan masalah menjelaskan elemen-elemen yang akan menjadi bagian dari penelitian, sehingga peneliti dapat lebih fokus pada aspek yang ingin dikaji. Masalah dapat berupa hambatan yang dirasakan baik oleh orang biasa maupun peneliti. Hambatan ini menghalangi tercapainya tujuan, baik tujuan pribadi maupun kelompok. Masalah-masalah tersebut kemudian dipecahkan melalui penelitian, dimulai dengan perumusan masalah penelitian yang jelas. Yang selanjutnya yaitu aplikasi connected papers. Apa sih aplikasi connected papers itu? Aplikasi connected papers adalah sebuah alat daring yang dirancang untuk membantu peneliti
dan ilmuwan dalam menemukan, mengeksplorasi, serta memahami makalah akademis yang diberi dan berkaitan dengan bidang studi mereka. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memvisualisasikan keterkaitan antar makalah ilmiah dalam bentuk grafik jaringan. Connected Papers adalah aplikasi yang user friendly dan berguna untuk mengeksplorasikan penelitian dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Anda dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk menemukan makalah-makalah terkait, mengidentifikasi tren penelitian, serta meningkatkan kualitas penelitian Anda. Nah, di sini ada langkah-langkah penggunaan aplikasi Connected Papers. Jadi, yang pertama yaitu akses situs web di bawah ini. Dan yang kedua, Anda tidak perlu mendaftar atau masuk untuk menggunakan aplikasi ini. Namun, jika Anda ingin berbagi atau menyimpan makalah tersebut, maka Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Dan yang ketiga, masukkan makalah awal. Yang keempat, tunggu proses pengelolaan. Yang kelima, eksplorasi grafik. Yang keenam, temukan makalah terkait. Yang ketujuh, membuat grafik baru. Dan yang kedelapan,